Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara-saudara, sahabat Impact Family yang saya kasihi, saudara juga dikasih Tuhan ya. Nah saudara-saudara, huruf E sebelum Paskah, saya ambil emansipasi. Ya, tidak banyak bahasa Indonesia yang dimulai dengan huruf E. Tapi ada emansipasi. Nah, emansipasi ini bukan bahwa saya ini seorang feminis, tetapi saya percaya di dalam Tuhan Yesus, karena Yesus sudah bangkit, dan pada waktu Yesus bangkit, pertama yang menemui Tuhan Yesus adalah wanita ya, Maria, dan dia yang mengabarkan, memberitahu bahwa Kristus sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Nah, Tuhan pakai perempuan, Maria juga ada Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Jadi derajat wanita memang diangkat, dulunya kan hanya di belakang saja, nggak boleh baca Alkitab aja nggak bisa saudara. Sampai ada yang namanya Yentil itu ya, orang Yahudi, dia perempuan, dia dandan sebagai laki-laki dan dia pinter ya, sampai dia belajar Alkitab ya. Tapi dia harus berdandan sebagai laki-laki sampai mau dikawini. Itu bagus saudara, kalau ada filmnya saudara nonton. Nah juga saudara, Rasul Paulus di bagian lain mengatakan wanita harus diam, tidak boleh bicara di depan umum. Namun di dalam Galatia pasal 3 ayat 28 dia mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya, karena tidak ada laki, tidak ada perempuan, karena kamu semuanya satu di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus juga memberitahu ya bahwa kita harus mengembangkan karunia kita. Semua orang punya karunia di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, itu maknanya ya. Karena wanita walaupun dia menjalankan bagiannya, walaupun dia itu bisa melakukan semua pekerjaan yang dibebankan, apalagi zaman sekarang jenjangnya sudah semakin tinggi, bahkan menjadi Perdana Menteri, jadi Presiden ya. Dan di dalam gereja juga kita bisa melayani dengan semaksimal mungkin. Namun saudara-saudara, kita memang ada kodratnya. Kita dikodratkan untuk menjadi seorang ibu yang sudah menikah, untuk menjadi ibu ya. Kan ada yang tidak menikah. Nah, mereka dapat melakukan banyak pekerjaan yang lebih hebat lagi. Tetapi kalau sudah menjadi ibu ya kita harus mengurusi, membesarkan anak, kita menghormati suami, kita memampukan suami kita supaya dia bisa melakukan bagiannya. Namun ya setelah anak-anak sudah besar, wanita juga sudah bebas dari urusan membesarkan anak, saudara bisa mengembangkan diri, dan saudara bisa melayani dengan baik. Bahkan sampai lansia. Ya, apalagi sudah hidup sendiri juga. Mari kita gunakan waktu, kita gunakan kemampuan kita gunakan apa yang kita sudah diberikan oleh Tuhan dengan baik. Jadi kita ambil hak kita. Ya, bahwa tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semuanya satu di dalam Kristus Yesus. Ya, oleh karena kasih karunia-Nya. Semua orang sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan bagi Allah, itu berlaku untuk laki dan perempuan. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang memberi kita hidup kekal, itu juga berlaku untuk semua laki-laki maupun perempuan. Ya, hanya memang kalau perempuan mau mencapai jenjang yang lebih tinggi itu, dia harus rajin, harus belajar, harus berpengetahuan. Supaya tidak hanya melakukan semaunya saja ya. Di dalam Alkitab banyak contoh wanita yang baik, ada juga contoh wanita yang kurang baik. Wanita yang baik seperti Ruth, Esther, Deborah ya,
dalam perjanjian baru Maria, Phoebe, Yohana, semuanya menggunakan talenta mereka, menggunakan harta mereka untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab banyak contoh juga wanita yang tidak baik ya. Di dalam Ayub, istrinya malah menyumpahi Ayub, sudah kamu itu mati saja ya, sudah sampai sakit begini masih mau menjadi orang saleh, udah lebih baik kamu kutuki Tuhan dan mati. Waduh, sampai Ayub marah ya. Masa kita mau menerima yang baik, tidak mau menerima yang buruk dari Allah. Dan Ayub tetap menjadi orang saleh. Ya, seperti Isabel, seperti siapa lagi itu perempuan-perempuan contohnya yang tidak baik. Ya, seperti Ceres ya. Nah, saudara, marilah kita memilih kesempatan untuk emansipasi ini, melayani Tuhan dengan baik dan gunakan karunia kita semaksimal mungkin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami semuanya. Kami laki ataupun perempuan, Tuhan mau kami melayani Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian saudara-saudara, baik laki maupun perempuan, kita semuanya bisa melayani Tuhan dan memuliakan Dia. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.